A. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah alat bantu yang berharga bagi pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Pemikiran psikologi pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam mengatur proses belajar mengajar. Setidaknya terdapat 10 jenis kegiatan pendidikan yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip psikologi. B. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta, dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan yaitu untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif dan efisien. C. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Adapun beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, pengetahuan tentang psikologis pendidikan. Yang kedua, pembawaan. Yang ketiga, lingkungan fisik dan psikologis. Yang keempat, pengembangan siswa. Yang kelima, proses perilaku. Yang keenam, hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Yang kedelapan, pengukuran pendidikan. Yang kesembilan, aspek praktis pengukuran dalam pendidikan. Kesepuluh, transfer pembelajaran. Kesebelas, kesehatan jiwa. Yang kedua belas, pendidikan membangun karakter atau kepribadian. Yang ke-13, kurikulum pendidikan. D. Peran psikologi terhadap pendidikan. Yang pertama, pemahaman berkembang individu. Yang kedua, penilaian kemampuan belajar. Yang ketiga, pengembangan strategi pembelajaran. Yang keempat, manajemen kelas dan konseling. Yang kelima, penanganan masalah belajar. Yang keenam, penelitian pendidikan. Yang ketujuh, desain kurikulum. E. Manfaat psikologi pendidikan. Yang pertama, guru dapat mengetahui hakikat siapa peserta didik dan bagaimana cara belajarnya, hakikat umum belajar dan syarat-syarat yang diperlukan agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dapat memperoleh pengetahuan mengenai teori, prinsip, dan ciri khas perilaku belajar individu anak yang dapat dimanfaatkan dalam mempelajari masalah belajar. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan mengenai perbedaan yang dimiliki oleh anak dalam belajar sehingga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai potensi individu anak masing-masing. Yang keempat, memperoleh pengetahuan mengenai belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam pembelajaran sehingga dapat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka meningkatkan hasil belajar yang optimal. Yang kelima, dengan mempelajari psikologi belajar sesuai tingkatan usia, guru dapat memperoleh pengetahuan mengenaikan tingkat kematangan dan kesiapan belajar peserta didik sehingga tidak memaksakan kehendak sendiri kepada peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum siap dipelajari oleh peserta didik. Yang keenam, dapat memperoleh pengetahuan mengenai transfer belajar yang dapat dimanfaatkan dalam membantu anak didik mentransfer informasi yang telah diperoleh ke dalam situasi yang lain, sehingga penguasaan anak didik terhadap materi pembelajaran betul-betul mantap dan bermakna.